Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karita Danyambe dari kelas 12B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, dimulai dari pengertian HAM atau hak, yaitu adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, gender, ataupun status sosial. Nah, hak ini tuh bersifat universal dan tidak dapat dicabut dan berlaku untuk semua orang. Nah, contoh HAM yaitu adalah untuk hak hidup, hak kebebasan, hak pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hak atau HAM yang dapat kita temui. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dimulai dari definisi hak dan kewajiban. Nah, hak sendiri adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang secara sah dan patut diperoleh. Sedangkan kewajiban adalah tuntutan moral atau hukum yang harus dilakukan seseorang sebelum menerima hak. Nah, perbedaan HAM dan hak warga negara adalah HAM itu lebih luas cakupannya untuk semua individu yang ada di dunia. Sedangkan hak warga negara adalah hak yang didapati oleh suatu negara tertentu. Dan itu tuh diatur oleh undang-undang atau konstitusi yang sudah dirancang dalam suatu negara tersebut. Nah, pelanggaran hak tersendiri adalah tindakan yang merampas atau membatasi hak seseorang seperti penyiksaan, diskriminasi, perbudakan, dan penahanan sewenang-wenang terhadap seseorang ataupun kelompok. Nah, pengingkaran kewajiban adalah kegagalan seseorang untuk memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar pajak, tidak menjaga lingkungan, atau tidak menghormati hukum, atau melanggar hukum. Itu adalah salah satu definisi atau tindakan-tindakan yang melanggar kewajiban. Cara pencegahannya bisa kita mulai dari pendidikan. Nah, dari pendidikan sendiri kita bisa menanamkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan kewajiban, terutama pada anak-anak sekolah. Dan untuk penegakan hukumnya, yaitu menjalankan hukum secara tegas dan adil, dan memperkuat hukum yang ada di negara tersebut. Dan untuk dari segi pemerintahannya, membuat kebijakan yang melindungi HAM dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Nah, partisipasinya untuk masyarakat diharapkan untuk aktif dan mengawasi juga melaporkan pelanggaran HAM. Nah, selanjutnya contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu diskriminasi yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu adalah kelompok minoritas. Jadi itu yang dianggap sebelah mata oleh kelompok yang lebih tinggi. Nah, kekerasan dalam rumah tangga, juga perdagangan manusia, penyiksaan tahanan. Nah, contoh kasusnya lain untuk pengingkaran kewajiban adalah korupsi, vandalisme, dan tidak mengikuti pemilihan umum. Banyak kasus di mana pemerintah atau lembaga publik enggan memberikan informasi publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, contoh kasusnya yang bisa saya ambil adalah masih banyak nih wartawan-wartawan yang kesulitan mendapatkan data terkait anggaran suatu proyek pemerintahan. Banyak pemerintahan yang melakukan proyek walaupun tapi ketika diwawancara itu tuh banyak yang menutupi data-data atau kejadian-kejadian yang terjadi di balik layar. Nah, juga ada warga yang ditolak aksesnya saat ingin melihat dokumen terkait izin lingkungan suatu perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang berdiri tapi izin akses atau izin berdirinya tuh tidak ada dan dibohongi. Jadi publik merasa terbohongi oleh beberapa perusahaan yang berdiri. Itu adalah contoh kasus pelanggaran yang dapat saya berikan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.